Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi pembahasan hadis arba'in an-nawawiyah, yang mana kemarin kita telah membahas al-haditsus tsani, hadis yang kedua, sebuah hadis yang menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan, yaitu hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Dan kemarin telah kita bahas tentang lughatul hadis ataupun mufradat, kosakata yang ada dalam hadis. Ini insyaallah kita sudah memahaminya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang fawaidu mustanbitah minal hadis tsani. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua. Apa sajakah faedah tersebut? Ini yang akan kita bahas. Fawaidu mustanbitah minal hadis tsani. Yang pertama, al-faidatul ula, faedah yang pertama adalah al-hadisu syamilun. Hadis ini syamilun, mencakup, ya. Syamilun mencakup, mengandung, li usulin azimatin, mengandung pokok-pokok yang besar. Ya, usul itu artinya adalah pokok-pokok yang agung, yang besar, fil islami, dalam Islam. Jadi hadis ini mengandung pokok-pokok yang besar, ya, usul-usul yang besar dalam Islam. Ya, ini bisa dikatakan inti Islam. Walidzalika, oleh karena itu, qala al-Qurtubi, telah berkata Imam Qurtubi, an hadal hadisi, tentang hadis ini, yasluhu, layak, an yuqala lahu, untuk yuqala, dikatakan, lahu, pada hadis ini, ummus sunnati. Ya, jadi hadis ini layak untuk dikatakan padanya ummus sunnah, induknya sunnah, induknya hadis. Kenapa? Karena yang terkandung dalam hadis ini, yang mana hadis ini menjelaskan tentang makna Islam, iman, dan ihsan. Itulah yang dinamakan tingkatan-tingkatan dalam agama, Islam, iman, dan ihsan. Ini alasan kenapa hadis ini dinamakan ummus sunnah, induknya sunnah, induknya hadis, karena mencakup usulun azimah, pokok-pokok yang besar dalam Islam. Al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua dari hadis yang kedua atau hadis Jibril, fihi dalilun, di dalam hadis ini terdapat sebuah dalil, alat tafriq, ya, dalil atas bedanya, bainal islami wal islam, antara Islam dan iman. Jadi dalam hadis ini terdapat sebuah dalil, ya, bahwasannya atas bedanya pengertian antara Islam dan iman. Yaqulu ahlul ilmi, berkata ahlul ilmi, idza ijtama'a iftaraqa, ya, jika lafaz Islam dan iman itu berkumpul, iftaraqa, maka makna dari keduanya itu berbeda. Saya ulangi, apabila Islam dan iman, lafaz Islam dan iman itu berkumpul dalam suatu hadis atau dalam suatu ayat, ya, maka iftaraqa, maka maknanya berbeda. Wa idza iftaraqa, dan jika lafaz dari Islam dan iman itu berpisah, maksudnya apa? Disebutkan salah satu saja dalam sebuah hadis atau ayat, ya, disebutkan Islam saja atau iman saja, maka apa? Ijtama'a, maka maknanya berkumpul, maknanya adalah sama. Islam ya iman, iman ya Islam. Ini kapan? Jika iftaraqa, jika
berpisah atau disebutkan salah satunya saja. Faida ijtama'a fi hadisin wahidin, maka apabila lafaz Islam dan iman ijtama'a berkumpul fi hadisin wahid dalam satu hadis yang sama, fal maqsudu bil islami, maka yang dimaksud dengan Islam al-a'malu ad-dhahirah, adalah amalan-amalan yang dhahir seperti syahadat, salat, ya, puasa, zakat, haji. Ini apa? Apabila lafaz Islam dan iman itu disebutkan berkumpul dalam suatu hadis, maka yang dimaksud Islam adalah amalan dhahir. Wal imani al-a'malul batinatu, dan yang dimaksud dengan iman itu adalah amalan batin, sebagaimana dalam hadis Jibril ketika Nabi ditanya tentang iman, beliau menjawab iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir. Yakni maknanya adalah, yaitu idza ijtama'a iftaraqa fil makna, apabila berkumpul dalam suatu hadis atau ayat maka berbeda dalam makna. Ya, Islam berarti amalan dhahir, iman amalan batin. Wa idza iftaraqa, dan apabila berpisah, maksudnya, ya, dzukira wahidun faqat, disebutkan salah satunya saja. Ini makna berpisah. Minhuma, dari keduanya disebutkan salah satunya saja. Fi hadisin au ayatin, pada suatu hadis atau pada suatu ayat. Ijtama'a fil makna, maka berkumpul dalam makna. Maksudnya apa? Al-islamu wal iman. Islam itu ya iman, iman ya Islam. Yaitu apabila apa? Disebutkan salah satunya saja atau berpisah, ya, disebutkan Islam saja atau iman saja, maka ijtama'a fil makna, berkumpul dalam maknanya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik berkaitan tentang lafaz Islam dan iman apabila berkumpul dalam suatu hadis atau ayat atau berpisah, disebutkan salah satunya saja. Kemudian al-faidatus salisah, faedah yang ketiga. Fil hadisi dalilun, dalam hadis ini terdapat sebuah dalil ala anna a'dhama martabatin, atas bahwasannya a'dhama martabatin, ya, tingkatan yang paling besar, tingkatan yang paling tinggi, ya, ta'amalu fihal abdu, yang mana seorang hamba bermuamalah pada tingkatan tersebut, ma'a rabbihi, ya, bersama, bermuamalah kepada Rabbnya. Jadi tingkatan yang tertinggi yang mana seorang hamba itu bermuamalah bersama Rabbnya, hiya martabatul ihsan, itu adalah tingkatan ihsan. Jadi ihsan itu adalah tingkatan yang tertinggi. Wal ihsanu lahu martabatani, dan ihsan itu memiliki dua tingkatan. Apa saja? Martabatu tolabin, yaitu tingkatan meminta, tolab, atau tingkatan berharap, ya, tingkatan yang bermakna tolab, ya. Itu apa? Itu diambil dari hadis anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Bagaimana caranya? Ya, seolah-olah engkau melihatnya, bi an ya'tariyaka minadh-dhulli wal khudu', ya. Engkau harus menyertakan minadh-dhulli, kerendahan dan ketundukan. Jadi beribadah seolah-olah kita melihat Allah, kita harus menyertakan pada diri kita kerendahan dan ketundukan. Ini martabatu tolab. Anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in ajista an hadhil martabah, jika engkau tidak mampu dari tingkatan ini, faltakun ibadatuka, maka jadikanlah ibadahmu bi martabati harabin,
Jadikanlah ibadahmu pada tingkatan harap, tingkatan takut. Fa innahu yaraka. Inilah yang tersebutkan dalam hadis, maka ketahuilah bahasanya Allah melihatmu. Ini martabat atau tingkatan harap. Wa hiya marhalatu harabin wa khaufin. Itu adalah tingkatan ya rasa takut, ya harab wa khauf, rasa takut. Fa innallaha azza wa jal, maka sesungguhnya Allah azza wa jal muttali'un 'alaika, melihatmu, mengawasimu. Wa hadhil martabatu, dan tingkatan yang ini, tingkatan harab, aqallu minal ula, lebih sedikit atau lebih rendah dari tingkatan yang pertama tadi. Wal khasiru khusranan 'aziman, dan orang yang rugi dengan kerugian yang besar, kerugian yang nyata, alladzi lam yanal la talaba walal haraba, adalah siapa yang rugi dengan kerugian yang besar, yaitu yang tidak memperoleh tingkatan tolab atau tingkatan harap tadi. Jadi apa? Tidak mencapai derajat ihsan di dalam beribadah. Wa katsirun minan nas, dan banyak dari manusia, ya'malu a'malan, yang mengamalkan suatu amalan-amalan, la raghiban fiha, yang tidak disertai rasa raghiban, berharap pada amalan tersebut, wa rahiban, dan juga tidak disertai rasa takut. Jadi dalam beramal enggak disertai rasa harap dan takut. Padahal rukun ibadah tersendiri itu ada 3. Yang pertama al-mahabbah, rasa cinta. Yang kedua adalah apa? Ar-raghbah, ya, atau ar-roja, itu harap. Dan yang ketiga adalah al-khaufu, atau takut. Sehingga ini 3 rukun ibadah yang harus ada dalam setiap ibadah, yaitu adanya rasa harap, rasa takut, dan rasa cinta. Cinta, harap, takut, ya, al-mahabbah, ar-roja, al-khauf. Ini yang harus ada pada setiap ibadah. Sebagian ulama bahkan misalkan kalau al-mahabbah itu cinta dan harap takut itu seperti burung, ya. Burung, al-mahabbah itu seperti kepala burung, sedangkan ar-roja wal khauf, harap dan takut, itu seperti apa? Seperti dua sayap ya burung, sehingga harus seimbang. Karena burung apabila tidak seimbang maka terbangnya tidak bisa seimbang pula. Itu ya permisalan dari sebagian ulama yang mengatakan al-mahabbah, ar-roja wal khauf seperti kepala dan 2 sayap burung. Kemudian al-faidatur rabi'ah, faidah yang keempat. Dalilun ala annal malaikata yatashakkaluna fi hay'ati rijalin. Sebuah dalil atas bahwasannya malaikat-malaikat itu bisa menjelma, ya, dalam bentuk manusia, dalam bentuk seorang laki-laki, sebagaimana malaikat Jibril tadi menjelma, ya, yatashakkaluna, dalam bentuk seseorang yang rambutnya hitam, bajunya putih, ya, tidak terlihat bekas safar padanya. Ini apa? Malaikat. Demikian pula ya jin pun juga demikian, memiliki kemampuan untuk menjelma dalam bentuk mungkin manusia atau hewan atau yang lainnya, yang mana inilah ya sebuah kemampuan yang Allah berikan kepada sebagian makhluknya. Al-faidatul khamisah, faidah yang kelima. Husnul adab, ya, baiknya adab fil julusi, dalam duduk. Ya, adab yang baik ketika duduk, baina yadail muallimi, di depan muallim, di depan apa? Di depan guru, di depan ustadznya. Sebagaimana tadi laki-laki yang disebutkan dalam hadis tadi apa? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi. Ini termasuk salah satu adab duduk dalam majelis, ya, duduk di depan muallim atau di depan mudaris. Al-faidatus sadisah, faidah yang keenam. Dalilun,
hadis tersebut adalah sebuah dalil ala anna lis-saati alamatin. Ini isim dari anna ya. Sebuah dalil atas bahwasannya hari kiamat itu memiliki tanda-tanda, memiliki alamat-alamatnya. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis. Wa antaral kufatal uratal ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Salah satunya ya. Wa annahu la ya'lamu anis sa'ati illallahu azjalla wa ala. Dan bahwasanya tidak ada yang mengetahui hari kiamat, ya kapan terjadinya, kecuali Allah Jalla wa ala. Al-faidatu as-sabi'ah, ya, faedah yang ketujuh, dan ini adalah faedah yang terakhir. Min ta'wil, di antara ta'wil, di antara tafsiran, makna apa? Antalidal ammatu rabbataha, ya, di antara ta'wil atau tafsir, al-ammah, budak hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Ada apa? Budak wanita, hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Di antara tafsirannya adalah apa? Kasratul uquqi, banyaknya kedurhakaan. Ya, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Hatta yu'amilal ibnu ummahu, ya, bahkan sampai seorang anak bermuamalah kepada ibunya ka'annaha khadimatun, seolah-olah ibunya itu adalah sebagai pembantu. Ini seolah-olah pembantu. Ini makna dari hamba wanita melahirkan tuannya. Itu adalah banyaknya durhaka kepada orang tua, ya, sampai seorang anak laki-laki memperlakukan ibunya seperti pembantu. Wa hadza musyahadun, dan ini bisa kita saksikan, ya, disaksikan fi waqi'ina, dalam realita kita, realitas sekarang. Wa kasirun, dan banyak, ya. Wahdar, maka hati-hatilah, ya, antakuna anta mimman yadkhulu fi alamatis sa'ah. Hati-hatilah jangan sampai engkau termasuk, ya, termasuk di antara yang masuk dalam tanda-tanda hari kiamat. Yaitu tanda-tanda hari kiamat, banyaknya durhaka kepada ibu, yang memperlakukan ibu seperti khadimah, seperti pembantu. Ini di antara tafsirannya. Ya, meskipun di antara tafsiran lain para ulama menyebutkan nanti akan banyak peperangan, ya, sehingga apa, banyak yang ditawan, ya, sehingga terjadilah apa, antalidal amatu rabbataha. Qaidu mustanbatatun minal hadisis tsani. Kaidah-kaidah yang bisa kita ambil, bisa kita beristimbat dari hadis yang kedua. Jadi termasuk keistimewaan hadis ini, yang ringkas juga memberikan faedah-faedah dan kaidah-kaidahnya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, qaidatun fil futya, sebuah kaidah di dalam berfatwa. Apa kaidahnya dalam berfatwa? Qaulu Allahu a'lam. Ini ya, ketika tidak tahu maka jawabannya apa? Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu, Allahu a'lam. Ya, kalau sebagaimana yang ketika Umar ditanya, ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu ketika Rasulullah masih hidup kan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, ketika Rasulullah sudah meninggal berarti Allahu a'lam. Qaulu Allahu a'lam rif'atun, itu adalah sebuah ketinggian. Ya, la saqtatun, bukan suatu kerendahan, bukan yang menjatuhkan. Jadi kalau seseorang ditanya nggak tahu, dia mengatakan Allahu a'lam, ini adalah nisful ilm. Ya, Allahu a'lam itu adalah ilmu. Allahu a'lam, jika tidak tahu, ini adalah sebuah ketinggian, tidak menjatuhkan martabat seseorang. Sehingga daripada berfatwa tanpa ilmu, lebih baik, lebih selamat mengatakan Allahu a'lam. Yaqulu Uqbah bin Muslim, berkata Uqbah bin Muslim,
sahibtu ibna Umar, saya bersahabat menyertai Ibnu Umar, yaitu Abdullah ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab. Arba'atun wa salasuna syahran, ya selama 34 bulan. Berarti apa? 34 bulan, ya hampir 3 tahun. Fakasiran makana yus'alu, maka banyak sekali beliau ditanya. Fayaqulu, kemudian menjawab, la adri, saya tidak tahu, la adri. Ya. Summa yaltafitu ilayya, kemudian beliau yaltafitu menoleh kepadaku. Wa yaqulu, dan berkata dan bertanya, atadri ma yuridu haula, apakah engkau tahu apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan dengan pertanyaan yang banyak tersebut? Ya, yuriduna, mereka menginginkan, an yaj'alu dhuhurana, menginginkan untuk menjadikan punggung-punggung kami jisron ila jahannam, sebuah jembatan yang sebagai jembatan menuju neraka jahanam. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya ketika seseorang ya ditanya tentang suatu ilmu agama, kemudian dia menjawab tanpa ilmu, ya, jawabannya itu menyesatkan, ini bisa membawa kemana? Membawa ke neraka jahanam. Ini kita lihat kehati-hatian para sahabat ketika ditanya tentang sesuatu, mereka berhati-hati. Jika tidak tahu mengatakan la adri, Allahu a'lam. Ya, jangan sampai seperti seseorang kejadian yang kepalanya terluka, kemudian minta fatwa kepada seseorang dan orang tersebut menjawab, ya tidak ada keringanan untuk mandi janabah, sehingga apa? Orang yang terluka kapan tadi mandi akhirnya meninggal. Kemudian kisah tersebut disampaikan kepada Nabi. Nabi mengatakan mereka telah membunuh orang tersebut, ya, karena berfatwa tanpa ilmu sehingga menyebabkan kebinasaan orang lain. Menyebabkan apa? Menyebabkan orang tersebut meninggal, ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, qaidatun fiqhiyatun, adalah sebuah kaidah fikih yang menyatakan al-mutasabbibu kal mubashiru. Sesuatu yang menjadi sebab itu seperti yang melakukan secara langsung. Ya, al-mutasabbib kal mubashir. Ya, sesuatu yang menjadi sebab itu seperti yang al-mubashir, seperti yang langsung melakukan. Ini Masya Allah pentingnya sebab itu dianggap seperti apa? Al-mubashir, yang melakukan secara langsung. Ini kita ambil dari fafil hadisi, maka di dalam hadis, hada Jibrilu, ini adalah Jibril, atakum, yang mendatangi kalian, yu'allimukum dinakum, dalam rangka mengajari kalian agama kalian. Ini jadi yang Jibril datang dalam rangka mengajari kalian agama, ya. Nah, pertanyaannya, hal Jibrilu huwallazi 'allama sahabata? Apakah Jibril dialah yang mengajari sahabat? Ya, secara langsung apakah Jibril yang mengajari sahabat? Tidak. Ya, Jibril itu hanya sebagai sebab saja. Jibril yang bertanya. Jibril yang bertanya dan yang menjawab adalah Rasulullah SAW. Ya, la, bukan. Ya, Jibril tidak mengajari sahabat secara langsung, la. Lakinnahu huwa as-sababu. Akan tetapi Jibril di sini adalah sebagai sebab. Dengan sebab pertanyaan Jibril tadi kepada Rasulullah SAW, kemudian apa? Rasulullah menjawab. Nah, dengan jawaban inilah, ya, maka apa? Rasulullah SAW mengajari para sahabat dengan sebab pertanyaan Jibril tadi. Fa'asbaha ka'annahu wal mu'allimu, maka menjadilah seolah-olah, ya, Jibril itulah yang sebagai mu'allim, sebagai pengajar. Maka ini penting, ya, as-sabab. Ya, kita memohon semoga menjadi penyebab, ya, pembuka pintu-pintu kebaikan. Ini kaidah penting, ya, al-mutasabbibu kal mubashir. Ya, sesuatu yang menjadi sebab itu seperti yang melakukan secara langsung. Seperti seseorang yang bertanya kepada ustadz di kelas, ya,
itu apa? Kemudian ustadznya menjawab, maka seolah-olah dia apa? Seperti memberikan faedah secara langsung. Karena dengan sebab pertanyaan tadi, kemudian ustadz menjawab dengan jawaban ustadz tadi, maka banyak murid yang mendapatkan faedah. Ini apa? Al-mutasabbibu kal-mubashir. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Fanaktafi hadal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.